Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam dengan anggota. Saya Syauqi Nabil Irmansyah dengan NIM 002. Saya Kaswadin Urlami dengan NIM 044. Saya Yola Maharani dengan NIM 065. Saya Fikri Fadila dengan NIM 067. Oke, hari ini kita akan melakukan observasi ke laboratorium kimia, khususnya pada instrumen-instrumennya, yaitu ada UV vis dan juga HPLC. Mungkin langsung aja yuk kita ke labnya. High Performance Liquid Chromatography atau biasa kita kenal sebagai kromatografi cair kinerja tinggi adalah alat yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur setiap komponen dalam campuran. Teknik ini sangat sensitif dan dapat diaplikasikan untuk menganalisis senyawa-senyawa yang terdapat dalam bahan makanan, obat, dan zat biologis lainnya. HPLC dapat bekerja pada suhu kamar sehingga sangat cocok untuk sampel yang sensitif terhadap suhu tinggi. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC pada umumnya digunakan untuk memisahkan sejumlah senyawa organik, anorganik maupun senyawa biologis. Kemudian ada juga analisis ketidakmurnian, analisis senyawa-senyawa tidak mudah menguap, penentuan molekul-molekul netral, dan ionik maupun zwitter ionik. Seperti yang disebutkan pada sebelumnya, HPLC yang merupakan teknik analisis untuk mengetahui atau mengidentifikasi setiap komponen dan campuran, yang dimana prinsip utama dari HPLC ini adalah memisahkan komponen berdasarkan interaksi mereka dengan fasa diam maupun dari masa geraknya. Sampel yang sudah dilarutkan disuntikan ke dalam alat, lalu dibawa oleh fasa gerak melewati kolom dengan tekanan tinggi, yang dimana di dalam kolom senyawa dipisahkan sesuai sifatnya seperti polaritas atau ukurannya. Setelah keluar dari kolom, senyawa-senyawa ini akan terdeteksi oleh alat seperti detektor seperti UV vis yang akan menghasilkan data berupa grafik atau kromatogram. Kemudian ada 7 komponen dalam HPLC. Yang pertama ada pompa, di mana pompa dalam HPLC berfungsi untuk menghasilkan tekanan yang konstan pada fase gerak cair. Di mana tekanan yang dihasilkan oleh pompa sangat penting untuk memastikan laju aliran fase gerak cair yang konsisten melalui kolom pemisah. Yang kedua ada kolom, di mana kolom dalam HPLC ini merupakan bagian terpenting yang berperan dalam memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan perbedaan sifat fisiko-kimianya, di mana umumnya kolom ini terbuat dari bahan silika atau polimer yang memiliki permukaan internal yang sangat besar. Yang ketiga ada detektor dalam HPLC yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jumlah komponen yang diperoleh dari kolom pemisah. Detektor ini membantu menghasilkan sinyal yang direkam sebagai kromatogram, di mana nantinya dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Yang keempat ada injektor dalam HPLC yang berfungsi untuk memasukkan sampel yang akan dianalisis ke dalam sistem HPLC. Injektor yang baik harus memberikan pengenalan sampel yang akurat dan presisi, sehingga menghasilkan hasil analisis yang dapat diandalkan. Yang kelima ada fase gerak cair, di mana fase gerak cair merupakan cairan yang mengalir melalui kolom HPLC dan bertanggung jawab untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel. Fase gerak cair ini biasanya terdiri dari pelarut organik dan pelarut air. Yang keenam ada fase stasioner yang berfungsi untuk menahan komponen-komponen dalam sampel pada proses pemisahan, di mana sifat-sifat fisik dan kimia dari fase stasioner ini dipilih berdasarkan karakteristik komponen yang akan dianalisis. Yang ketujuh ada sistem pengontrol, di mana sistem pengontrol dalam HPLC ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol operasi sistem secara keseluruhan, di mana sistem ini sudah mencakup perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol parameter operasional seperti laju aliran fase gerak cair, waktu retensi, dan pengaturan detektor. Kemudian untuk mengenal lebih dekat lagi dengan HPLC, kami akan menjelaskan mengenai analisis hasil karakterisasi, manfaat, keunggulan, dan keterbatasan dari instrumen HPLC ini.
analisis HPLC pada penelitian dengan judul HPLC Analysis and Antibacterial Activity of Methanolic Extract of Centella asiatica urban bertujuan untuk mengukur kadar asam asiatik dan Madesa Society dalam ekstrak metanol dari daun Centella asiatica serta mengkonfirmasi keberadaan kedua senyawa tersebut. Analisis dilakukan menggunakan instrumen Dionex Ultimate 3000U HPLC Plus dengan kolom reverse phase chromatopaxi 18 menggunakan air dan asetonitril sebagai fase gerak dengan gradien tertentu. Deteksi pada panjang gelombang 206 nanometer dan laju air 1 ml per menit. Sampel diekstraksi menggunakan metode sokletasi dengan metanol. Kemudian, larutan ekstrak sebanyak 10 mg per mililiter difiltrasi menggunakan filter 0,45 mikrometer sebelum dianalisis. Hasilnya menunjukkan bahwa waktu retensi asam asiatik muncul pada menit 31,30 dan Madesa Society muncul pada menit 14,58. Hal ini sesuai dengan standar masing-masing pada 31,23 menit dan 14,55 menit. Kandungan Madesa Society dalam ekstrak tercatat sebesar 1,89% dan asam asiatik sebesar 0,35%. Analisis ini berhasil membuktikan keberadaan kedua senyawa utama yang berkontribusi terhadap potensi antibakteri ekstrak Centella asiatica. Selanjutnya yaitu manfaat dari HPLC. HPLC digunakan untuk menganalisis berbagai sampel termasuk obat-obatan, sampel lingkungan, makanan, dan minuman, dan produk kimia. Selain itu, untuk mengidentifikasi senyawa yang tidak diketahui, mengukur komponen, dan mendeteksi kotoran. Kemudian terdapat kelebihan yang dimiliki dari HPLC, yaitu yang pertama, sensitivitas yang tinggi. HPLC adalah salah satu teknik analitik paling sensitif, mampu mendeteksi senyawa dalam jumlah yang sangat kecil, yang dimana detektor-detektor yang digunakan dalam HPLC dapat menghasilkan sinyal deteksi yang kuat bahkan pada konsentrasi yang sangat rendah. Dengan sensitivitas yang tinggi, HPLC dapat mendeteksi senyawa-senyawa terkait dalam sampel dengan presisi yang tinggi, memungkinkan analisis kuantitatif yang akurat dalam berbagai aplikasi. Nah, kemudian ada kecepatan dan efisiensi. HPLC menawarkan waktu analisis yang lebih cepat dan efisiensi pemisahan yang lebih tinggi, terutama dengan pengembangan sistem UHPLC atau Ultra High Performance Liquid Chromatography. Hal ini memungkinkan pemisahan senyawa yang kompleks dalam waktu lebih cepat tanpa mengurangi kualitas analisis. Kemudian yang ketiga ada presisi dan akurasi tinggi. HPLC memberikan hasil analisis yang sangat presisi dan akurat, baik untuk identifikasi maupun kuantifikasi senyawa, yang dimana presisi mengacu pada konsistensi hasil yang sama jika pengujian dilakukan berulang kali. Sedangkan akurasi berarti hasil analisis yang mendekati nilai sebenarnya. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dalam aplikasi. HPLC digunakan pada bidang farmasi, kontrol kualitas makanan, analisis lingkungan, dan pengujian klinis dengan kemampuan secara efektif. Yang dimana kemampuan HPLC ini dapat menghadapi berbagai macam sampel dan senyawa, membuatnya menjadi alat analisis yang sangat berharga dan serbaguna. Oke, yang terakhir merupakan keterbatasan HPLC dalam analisis struktur. HPLC adalah alat yang bermanfaat dalam sintesis kimia, namun memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, peralatan HPLC dan bahan pendukung seperti kolom, pelarut, serta biaya perawatan yang cukup mahal, sehingga bisa menjadi tantangan untuk laboratorium dengan anggaran terbatas. Selain itu, kolom yang digunakan memiliki masa pakai terbatas dan pemilihannya harus tepat, karena kesalahan memilih kolom dapat mengurangi efisiensi pemisahan. HPLC juga memerlukan pelarut organik dalam jumlah yang besar, yang tidak hanya meningkatkan biaya tetapi juga menghasilkan limbah yang membutuhkan penanganan khusus untuk menjaga lingkungan. Dalam hal analisis struktur molekul, HPLC tidak selalu memberikan informasi yang lengkap. Seringkali teknik tambahan seperti NMR atau spektrometri massa diperlukan untuk memastikan struktur molekul yang tepat. Terakhir, persiapan sampel dan pengaturan parameter analisis membutuhkan keterampilan teknis dan pengalaman. Jika tidak dilakukan dengan benar, hasil analisis dapat menjadi tidak akurat atau sulit untuk diinterpretasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pemahaman mendalam untuk mengoptimalkan penggunaan HPLC.